Halo semua. Seringkali kapal kargo yang berlayar di laut terbuka mengalami kejadian yang mengakibatkan hilangnya muatan. Kerugian tersebut tidak selalu disebabkan oleh cuaca atau faktor luar, tetapi bisa juga disebabkan oleh kesalahan kecil atau manusia. Berikut ini adalah beberapa kesalahan termahal dalam sejarah kapal kontainer. One Apus. One Apus adalah kapal kontainer berbendera Jepang dengan panjang 364 meter yang dibangun pada tahun 2019 oleh NYK Line, sebuah perusahaan pelayaran asal Jepang. Kapal ini berkapasitas muatan 14.000 TEU pada bulan November 2020. Kapal tersebut melakukan pelayaran dari Cina ke Amerika Serikat, namun menghadapi cuaca buruk, angin kencang dan gelombang besar yang menerjang. Gelombang besar yang mencapai ketinggian 15 meter, menyebabkan kontainer yang berada di kapal berjatuhan. Kejadian tersebut juga adanya bercikan api, berada kurang lebih 2.800 km barat laut Hawaii. Setelah dihantam gelombang besar, kapten kapal mengubah haluan ke selatan untuk menghindari cuaca ekstrim. Kemudian kembali ke arah timur menuju pelabuhan Kobe di Jepang, akibat gelombang yang menerjang kapal. Ribuan kontainer yang berada di bawah dek, roboh dan hilang di laut. Setibanya di pelabuhan Kobe, banyak kontainer di kapal yang penyok di bagian tengahnya. Dan diperkirakan, 1.816 kontainer jatuh ke lautan. Dari ribuan kontainer yang hilang, 64 membawa bahan berbahaya. Diperkirakan kerugian dari kontainer yang hilang adalah 200 juta dolar. Kejadian ini menjadikan One Apus sebagai kehilangan kontainer terbesar kedua dalam sejarah. MSC Napoli. MSC Napoli merupakan kapal kontainer yang berlayar di bawah bendera Inggris. Pada bulan Januari 2017, kapal mengalami cuaca buruk dan angin kencang, dengan kecepatan hingga 115 km per jam, menyebabkan kerusakan parah pada lambung kapal. Awak kapal meminta penyelamatan bantuan dari pemerintah Inggris. Akhirnya kapal tersebut ditarik ke perairan Lime Bay, dan kemudian terdampar di dekat Chatham di Inggris. Pada saat itu, MSC Napoli membawa 2.300 kontainer, dan 3.800 ton bahan bakar termasuk bahan peledak, pupuk dan mesin mobil Inggris. Pemerintah khawatir akan potensi pencemaran lingkungan dan kondisi kapal yang rusak parah. Akibatnya, mereka berencana menenggelamkannya dengan cara meledakkannya menjadi 3 bagian. Tujuan penenggelaman kapal tersebut untuk memudahkan pemulihan puing-puingnya. Tim penyelamat berhasil mengangkat semua puing dan kontainer dari dasar laut yang membutuhkan waktu 2,5 tahun untuk menyelesaikannya. Pemerintah Inggris menghabiskan 120 juta pound untuk operasi penyelamatan, sehingga menjadikannya kapal karam termahal kedua dalam sejarah maritim. Mall Comfort. Pada 2013 silam, Mall Comfort mengalami cuaca ekstrim dengan gelombang tinggi yang menyebabkan retak pada bagian bawah kapal. Karena khawatir kapal akan tenggelam, seluruh awak kapal terpaksa meninggalkan Mall Comfort menggunakan sekoci. Mereka kemudian diselamatkan oleh kapal berbendera Jerman. Kapal yang retak tersebut akhirnya terpecah menjadi 2. Namun setelah dibelah, kedua bagian kapal tetap terapung. Dan peti kemas yang dimuat tetap utuh, namun 3 hari kemudian, bagian bulitan kapal tenggelam hingga kedalaman 4.000 meter di bawah permukaan laut. Bersama dengan kurang lebih 1.700 peti kemas, dan 1.500 ton bahan bakar. Kemudian pada tanggal 6 Juli, karena alasan yang tidak diketahui, bagian haluan Mall Comfort tiba-tiba terbakar saat sedang ditarik oleh kapal tunda. Dan akhirnya, kapal tenggelam bersama dengan sisa lebih dari 2.400 kontainer. Tenggelamnya Mall Comfort mengakibatkan asuransi perusahaan menderita kerugian hingga 400 juta dolar. Kejadian ini merupakan bencana terburuk dan termahal dalam sejarah selama operasi pelayaran pada bulan Desember 2014. Perusahaan asuransi yang terdiri dari 100 perusahaan mengajukan gugatan terhadap Mitsubishi Heavy Industries, perusahaan yang membangun Mall Comfort, menuduh bahwa kecelakaan dan hilangnya muatan pada kapal tersebut disebabkan oleh cacat desain pada Mall Comfort. Reina.
Reina adalah kapal kontainer yang dibangun pada tahun 1990 dengan panjang 236 meter dan lebar 32 meter. Pada tanggal 5 Oktober 2011, berlayar dari Napier menuju pelabuhan Tauranga di Selandia Baru, Reina menabrak gugusan batu dengan kecepatan sekitar 17 knot. Akibatnya, kapal Reina kandas dan pada saat kejadian, kapal tersebut membawa 1.300 kontainer dan lebih dari 1.700 ton bahan bakar. Kandasnya kapal menyebabkan kurang lebih 200 ton bahan bakar tumpah ke laut, dan sejumlah besar kontainer terjatuh ke dalam laut. Kecelakaan tersebut menjadikan Reina sebagai bencana maritim terparah dalam sejarah Selandia Baru. Setelah terdampar di sana selama berbulan-bulan, kapal terbelah dua pada Januari 2012 dan tenggelam ke dasar laut pada tanggal 4 April. Setelah itu, dilakukan operasi penyelamatan besar-besaran dan pembersihan laut di wilayah tersebut. Pemerintah Selandia Baru mengeluarkan dana sebesar $700 juta untuk operasi salvage setelah dilakukan investigasi penyebab kecelakaan Reina tersebut. Diketahui karena kesalahan kapten dan kru navigasi, karena telah mengubah rutenya untuk tiba di tujuan secepat mungkin untuk memenuhi tenggat waktu. Karena akibatnya tersebut, kapten dan kru navigasi ditangkap dan dijatuhi hukuman 7 bulan penjara. Ever Given. Ever Given adalah salah satu kapal kontainer terbesar di dunia. Dengan panjang 400 meter, lebar 59 meter, dan berat 220.000 ton. Selama perjalanannya melalui terusan Suez pada tahun 2021, terjebak secara diagonal. Haluan kapal terjepit di dinding timur, sedangkan buritannya menempel di tembok barat. Menurut para ahli, kejadian seperti itu belum pernah terjadi dalam 150 tahun dalam sejarah terusan Suez. Terusan Suez adalah jalur transportasi buatan manusia yang panjangnya 193 km. Sepanjang jalur ini merupakan jalur perdagangan yang penting karena menyediakan jalur pelayaran langsung antara Eropa dan Asia tanpa harus mengelilingi Afrika. Ketika jalur tersebut macet, hal ini menyebabkan penumpukan lebih dari 400 kapal karena mereka tidak dapat melewati terusan. Penyebab kejadian tersebut diduga karena angin kencang dan kesalahan manusia yang menyebabkan kapal membelok keluar jalur dan tersangkut secara diagonal. Setelah terjebak selama hampir 1 minggu, akhirnya kapal berhasil dibebaskan. Namun dampak dari kejadian tersebut, barang perdagangan senilai $9,6 miliar hangus per hari.